Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Karsi. Saya dari Prodi Komunikasi. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Siber Asia. Dengan memenuhi tugas UTS dari mata pelajaran mata kuliah pengantar komunikasi digital dengan dosen Prof. Muhammad Hairil, MSI. Oke, kita langsung saja ke topik. Di sini saya menjelaskan beberapa dari pengertian komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi itu adalah salah satu sarana komunikasi manusia berinteraksi dengan orang lain. Perlu juga kita ketahui sebagaimana manusia itu tidak akan luput dari halnya berinteraksi, berkomunikasi. Dan komunikasi itu adalah salah satu penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media-media tertentu dan tujuan-tujuan tertentu. Di sini kita jelaskan beberapa komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada komunikasi etimologis, yang artinya yang kita jelaskan dari bahasa Latin itu artinya communicatus, dan perkataan dari sumber itu pada komunis. Perlu kita ambil singkatnya, yaitu usaha yang memiliki tujuan kebersamaan atau kesamaan makna. Yang kedua itu adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi itu awal mula dari komunikator, kemudian pesan. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan itu, dan pesannya itu pesan apa, dan kemudian menggunakan media apa. Menggunakan media apa disampaikan kepada komunikan. Komunikan itu adalah audiensnya kita dalam penyampaian komunikasi kepada orang yang kita tuju. Kemudian itu akan terjadi efek. Efek itu adalah sebuah umpan balik, ya. Dari pesan kita itu ada umpan baliknya, dan umpan baliknya itu apa? Itu tergantung bagaimana kita menyampaikan pesan itu, tujuannya apa. Kemudian di sini pesan komunikasi itu dikategorikan pesan verbal dan non-verbal. Dari penjelasan pengertian pesan non-verbal itu adalah pesan non-verbal itu adalah pesan seperti istilahnya kita tidak bisa bicara secara langsung, ya, itu diisyaratkan atau menggunakan pesan singkat dan pesan simple. Sepatah kata, dua patah kata. Sebagai contoh itu kita ada orang yang tersenyum kepada kita dan kita itu memberikan senyum balik. Jadi pesan nonverbal juga bisa dikategorikan termasuk pesan yang tanpa lisan, dan itu bisa menggunakan tulisan seperti isyarat itu dari postur tubuh, gerak tubuh yang kita jelaskan, ya, menggunakan singkatnya bagaimana gerakan tubuh kita gitu, supaya si orang itu paham dan mengerti apa yang dimaksud kita tanpa kita menjelaskan atau mengungkapkan dari si isi pesan itu apa gitu. Bagaimana komunikasi nonverbal itu berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh? Sangat sekali berpengaruh. Pembelajaran jarak jauh itu ada plus minusnya, ya. Mungkin kita untuk di zaman sekarang, di era globalisasi zaman sekarang itu kita lebih menggunakan teknologi dalam artian seperti sekolah yang saat kita ini jalani itu menggunakan sistem online.
Dan pesan nonverbal ini sangat berpengaruh sekali ya untuk kita yang belajar menggunakan online atau LMS, walaupun posisi kita itu lagi bekerja, entah itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Dengan adanya teknologi ataupun internet, itu kita bisa menggunakan atau memanfaatkan dari sikon yang ada. Jadi tidak harus kita bertemu langsung ataupun datang langsung ke posisi ataupun ke tempat. Jadi dengan menggunakannya kita sistem internet, itu juga kita bisa bertatap muka dalam sekolah, itu bisa dibilang sinkronus ya. Ya, bisa bertatap muka menggunakan Zoom meeting ataupun Microsoft Teams gitu. Ya, itu sangat berpengaruh lagi. Sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan kita yang saat ini program jarak jauh. Karena dengan simple kita tetap menjalani program sekolah ya, walaupun menggunakan internet. Komunikasi yang baik dan efektif itu sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, selain kita bisa mengendalikan ataupun memposisikan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, itu kita perlu berhati-hati dalam pengucapan kita. Karena dengan adanya komunikasi itu kita bisa membangun relasi bagi orang lain dan juga dibutuhkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kapan dan mengapa kita perlu mengapa kita memerlukan komunikasi itu? Untuk komunikasi itu kita tidak akan berhenti ya, namanya manusia itu pasti kita akan berkomunikasi dengan orang lain, entah itu dari bidang komunikasi internal ataupun eksternal ya. Jadi komunikasi dalam kesehari-harian itu kita pasti membutuhkan. Komunikasi itu kita bisa gunakan di berbagai waktu apapun itu ya, entah di pagi hari, entah di siang hari ataupun malam hari. Apalagi yang bekerja di bidang komunikasi ya, itu kesehariannya yang kita hadapin adalah ucapan atau pembicaraan. Seperti sales itu juga kita menggunakan komunikasi ya, untuk menarik para pelanggan supaya tertarik dengan ucapan-ucapannya kita dalam mempromosikan berbagai barang yang kita saat ini mau jual gitu. Tantangan terbesar dalam komunikasi yang baik dan efektif itu adalah tantangan bagaimana kita mengendalikan dari rasa, ibaratnya kita lagi berkomunikasi dengan orang yang tidak satu tujuan dengan kita ya. Itu juga sebuah tantangan, bagaimana kita bisa mendengarkan dulu audiensnya kita, mendengarkan si orang lain itu untuk ngomong duluan, agar kita jangan gampang terpancing dengan omongan yang tidak enak ataupun tidak sehat dari si orang itu. Jadi kita perlu berbicara baik-baik. Jadi jangan langsung si orang itu ngomong apa, kita tidak enak didengar, kita langsung nyamber gitu ya. Jadi saya pikir komunikasi yang baik itu adalah salah satu bagian dari pelatihan untuk diri kita ya, supaya jangan gampang terbawa emosi di saat kita lagi berkomunikasi dengan orang lain gitu. Perlu melatih juga dari rasa kesabaran kita
Jika ada suatu kendala dalam komunikasi kita, itu kita ngerasa tidak enak dan tidak patut untuk kita dengarkan, kita langsung pergi aja gitu. Kita coba menghargai dari omongan orang lain terlebih dahulu untuk kita nanti jelaskan setelah dia merasa bahwa ucapannya sudah cukup sampai di situ, baru kita yang giliran. Jadi kita perlu mengondisikan atau mengendalikan dari sikap orang ataupun sifat seseorang yang komunikasinya itu kurang baik untuk kita dengar. Oke, sekian sekilas dan singkat simpelnya pemaparan dari saya mengenai pengertian komunikasi. Semoga video ini atau tugas dari UTS ini bisa diterima oleh dosen dan semoga juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.